Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Setiawan, NPM 2017 43500 446. Dalam video ini, saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang saya buat untuk memenuhi nilai tugas akhir atau skripsi dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Judul yang saya ambil dalam tugas akhir ini adalah Perancangan Sistem Informasi Inventory Barang pada CV Makmur Rejeki Rangkas Bitung berbasis Japanet Bin. Pertama-tama, sebelum dapat menjalankan aplikasi ini, kita harus menjalankan SAM terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan database MySQL. Yang kedua, kita harus menginstal aplikasi pendukung, yaitu aplikasi pendukung ini adalah ini nih, Connect Code Try Setup. Kenapa harus menginstal aplikasi pendukung ini? Alasannya karena dalam aplikasi yang saya buat ini menggunakan generate barcode. Generate barcode ini untuk memunculkan gambar barcode pada aplikasi. Dan terakhir, kita harus mempunyai alat scanner barcode yang seperti ini. Nama barangnya adalah PRJ strip 222W barcode scanner 1D. Jika tidak mempunyai alat scanner barcode ini, kita juga dapat menggunakan smartphone dan menginstal aplikasi pendukung lagi, seperti contohnya aplikasi barcode to PC. Syaratnya smartphone harus terkonek terlebih dahulu dengan PC Anda. Oke, langsung saja kita nyalakan SAM-nya. Kita nyalakan Apache, klik start, MySQL juga klik start. Tunggu sebentar. Lalu kita klik admin. Klik database baru, bikin database baru. Nama basis datanya misalkan kita masukin DB inventory. Klik buat. Kita klik import. Pilih yang DB inventory. Klik kirim. Tunggu beberapa saat. Setelah berhasil mengimport, nah ini isi database-nya. Pertama ada barang keluar, barang masuk, data barang, data customer, data mitra, data supplier, ada keranjang, petugas atau admin, table manager, dan transaksi penjualan. Langsung saja kita buka aplikasinya. Tinggal klik saja ini. Nah, muncul ini adalah halaman menu login. Misalkan kita masukkan username-nya ngasal, passwordnya juga ngasal. Nah, klik masuk. Jika salah, dia akan muncul notif seperti ini. Bila mana kita memasukkan username dengan benar,
dan passwordnya juga benar. Klik masuk, nanti akan muncul notif seperti ini, berhasil login, selamat datang Ferry. Setelah berhasil login, maka kita akan masuk ke menu utama. Di menu utama ini ada master data, ada transaksi, ada laporan, pengaturan, home, stok barang, input barang baru, tentang, dan keluar. Untuk di master data ini ada input mitra, input supplier, input customer, input barang baru. Di transaksi ada barang masuk, barang keluar, penjualan barang, dan riwayat penjualan. Begitu juga ada di laporan. Laporan ada cetak laporan mitra, cetak laporan supplier, cetak laporan customer, cetak laporan petugas gudang, cetak laporan data barang, cetak laporan riwayat penjualan, cetak laporan barang masuk, dan terakhir cetak laporan barang keluar. Di pengaturan juga ada ubah password, admin, tentang, dan keluar. Jika kita klik input mitra, maka akan muncul form seperti ini. Data mitra ini merupakan inputan data partner atau mitra sesama penjual yang mengambil barang pada CP Makmur Rezeki. Jika ingin menambahkan data mitra, kita tinggal mengisi data-data yang ada di sini. Untuk ID mitra ini, dia secara otomatis sudah muncul, jadi kita langsung mengisi nomor KTP. Misalkan nomor KTP-nya kita isi nama lengkapnya, misalkan Dinda Rahma, kotanya dia kota Bogor kota. Alamatnya misalkan kita masukkan alamatnya Perumahan Nuansa Indah, Blok C4. Nomor HP-nya misalkan 08. Status mitra ini maksudnya status mitra ini seperti pemilik toko, apa dia pekerjaannya PNS, dan lain-lain. Misalkan kita masukkan status mitranya di sini dia PNS. Klik tambah. Data berhasil disimpan. Jika muncul notif seperti ini berarti data berhasil disimpan. Bila mana kita mau mengedit, misalkan kita mau mengedit yang Adinda Rahma ini, misalkan statusnya dia ganti menjadi pemilik toko, kita klik ubah, nanti akan muncul notif seperti ini, data berhasil diubah. Jika muncul seperti ini berarti data berhasil diubah. Klik OK. Maka di sini data sudah terubah. Jika kita mau menghapus juga bisa. Misalkan kita mau menghapus yang ID mitranya MIT002. Kita klik dan lalu kita klik hapus. Dan data berhasil dihapus. Jika kita klik batal, otomatis ini akan kosong. Untuk tombol export ke Excel, kita klik masukkan nama, misalkan namanya
nama formatnya data mitra. Kita klik save. Ekspor sukses. Jadi fungsi dari tombol ini dia merubah tabel yang di sini diekspor ke bentuk format Excel. Nanti kita bisa buka di sini. Tadi yang kita tulis data mitra ini seperti ini. Kita klik. Ini pemilik toko, mitra, ini namanya. Oke, kita lanjut ke tombol cetak data. Cetak data ini jadi ketika kita klik, ia akan otomatis muncul laporan data mitra ini. Misalkan kita di ini mau mencari nama dari Adinda, nanti dia otomatis muncul. Tinggal diklik refresh lagi untuk merefresh nama pencarian tersebut. Misalkan kita mau mencari ID mitra MIT 001. Nah, muncul lagi dia. Klik refresh. Oke, kita klik kembali. Kita masuk ke input supplier. Jadi pada data supplier ini merupakan inputan data pemasok yang menyuplai barang masuk pada CV Makmur Rezeki. Di sini ID supplier dia sudah terisi otomatis, jadi kita tinggal menginput nama supplier dan lain-lain. Misalkan kita nama suppliernya PT Angker Tbk. Kotanya misalkan kita masukkan kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Alamat supplier misalkan kita kasih Jalan Sumbawa nomor 53. Kecamatan Jati Asih. Misalkan kode posnya 17423, negara Indonesia. Nomor telepon misalkan 08, dan emailnya misalkan gmail.com. Lalu kita klik tambah dan data berhasil disimpan. Sama saja seperti kita kalau ingin mengedit, misalkan kita mau mengedit ini, misalkan kita ganti negaranya jadi Vietnam, tinggal klik ubah, maka data berhasil diubah jadi Vietnam. Nah, kalau kita mau menghapus juga sama, tinggal klik hapus, berhasil. Jika mau batal juga bisa, tinggal klik batal. Ekspor ke Excel juga fungsinya sama, dia mengekspor data yang ada di tabel ini menjadi format Excel seperti ini. Tadi kan data mitra, sekarang misalkan data supplier. Klik save,
ekspor berhasil, klik OK. Cetak data juga sama, dia langsung membuat laporan data supplier seperti ini. Close. Langsung saja ada input customer. Data customer merupakan inputan data pembeli, di mana pembeli datang untuk membeli barang secara langsung. ID customer juga ini otomatis dia sudah ada. Jadi kita langsung memasukkan nick saja. Misalkan nicknya kita 03 seperti ini. Namanya misalkan Dendi Rustandi. Tanggal lahirnya misalkan dia tahun 98. Nah, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Pabuaran nomor 67 misalkan, Kecamatan Citayam. Nomor telepon 08, tanggal asal, dan statusnya misalkan dia statusnya karyawan. Lalu kita klik tambah. Oke, muncul. Sama halnya ini ubah. Untuk mengubah data, misalkan kita ganti jadi perempuan, klik ubah. Kita berhasil ubah jadi perempuan, kita ubah lagi jadi laki-laki, seperti itu. Hapus juga sama, untuk menghapus. Batal juga sama. Cari untuk mencari. Ekspor ke Excel juga dia sama, seperti ini. Tinggal misalkan data CS, klik save, dia otomatis nanti ada di sini. Nih, jadi ada data CS sama, cetak data juga sama, dia akan muncul laporan seperti ini. Dan kita langsung masuk ke input barang baru. Jadi input data barang baru ini merupakan inputan untuk barang baru dari supplier yang sebelumnya barang tersebut belum pernah dijual pada Shipee Makmur Rezeki. Jadi kita memasukkan kode barcode-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada barang dengan kode barcode seperti ini. Kita menggunakan scanner barcode untuk men-scan-nya. Nah, muncul kode barcode-nya. Misalkan nama barangnya ini adalah USB kabel tipe C. Kategorinya dia elektronik lainnya, karena ini merupakan kabel USB. Harga satuannya 160.000. Kita itu berarti dia stok kuantitas misalkan 0, dan suppliernya itu dari Anchor. Klik save. Nah, muncul. Jika kita klik ini,
akan muncul seperti ini. Klik refresh. Kita mau mencari juga sama, misalkan USB. Atau misalkan kita mencari kode barcode-nya seperti ini. Nah, langsung muncul USB ini. Jadi untuk mencari ini harus menggunakan scanner barcode. Nanti ada muncul data-datanya. Misalkan kita mau merubah harga untuk mengeditnya jadi 165.000. Kita klik edit ini. Oke, data berhasil diubah. Kita klik jadi ini. Betul. Kita bila mana ingin menghapus juga bisa, kita klik ini, klik hapus. Jadi kita menghapus data barang, data berhasil dihapus. Oke, ini kembali. Nah, oke, kita bisa cek datanya di stok barang. Nah, seperti ini. Ada USB-C, kabel, elektronik lainnya, harga satuan 165.000. Kita ya maksudnya stoknya 0, suppliernya PT Angker. Untuk mencari juga kita tinggal klik cari, kita scan barcode-nya. Misalkan ini yang saya cari itu data USB kabel ini yang baru saja diinput. Kita scan. Nah, otomatis dia muncul ini. Kita klik refresh. Ini ada total semua barang 34 barang total semua. Jika kita klik tambah, maka akan muncul ke input data barang baru. Cetak, kita klik cetak. Ini merupakan data barang, laporan data barang. Total semua barang 34, betul. Dan ekspor juga sama, misalnya kita mau ekspor dia ke format Excel. Tadi sudah ada, jadi di sini data stok barang. Kita klik save. Berhasil. Nanti muncul juga di sini data stok barang ini. Oke, kita klik home. Otomatis total barang 34, betul. Sini ada transaksi, masuk ke transaksi barang masuk. Jadi transaksi data barang masuk merupakan inputan data barang melalui faktur yang diberikan oleh supplier yang nantinya berguna untuk menambah atau memperbarui stok barang. Jadi misalkan pengirimnya itu kita masukkan PT Angker. Kita klik cari juga, misalkan PT Angker muncul, kita klik nomor fakturnya, misalkan PO strip 112301. Kode barcode-nya ini maksudnya barang yang kita mau masukkan itu tadi, yaitu misalkan USB kabel. Kita ambil barangnya lalu kita scan, otomatis muncul USB kabel, nama barangnya, kategori elektronik lain, harga 165.000. Dan misalkan stok masuknya kita mau masukkan 50 pieces. Pajaknya misalkan kita pajaknya 3%.
Nah, akan muncul totalnya ini dan subtotalnya jadi 849.7.500 perak. Jadi kita klik proses, data berhasil disimpan, data berhasil diupdate. Oke, muncul stok masuk 50. Kita bisa cek juga di stok barang. Nah, tadinya 0 dia nambah jadi 50. Oke. Kita bisa klik cari juga, misalkan kita mau mencari yang tadi kita input itu apa, USB. Nah, langsung muncul. Kita klik refresh. Oke, total barang masuk 56, total pemberian barang gini. Oke, tombol hapus juga untuk menghapus, tombol batal juga, misalnya kita klik ini, kita klik batal maka akan kosong. Langsung kita masuk ke transaksi barang keluar. Barang keluar juga sama. Kalau jika barang keluar itu data barang keluar merupakan inputan transaksi penjualan barang secara langsung kepada mitra. Jika transaksi barang keluar itu dia masuknya untuk mitra. Tanggal ini faktur transaksinya otomatis, tanggalnya juga otomatis. Jadi kita langsung masukkan kode barcode-nya saja. Misalkan kita mau barang keluarnya itu yang buat mitra mesennya yang misalkan nih isi USB kabel tadi yang baru diinput. Tinggal kita scan. Oke, otomatis muncul kode barang, kategori USB kabel ini, harga, stok gudang yang terbaru tadi 50. Nah, kita pilih mitranya dulu. Misalkan mitranya Adinda Rahma. Kita cari bisa, kita otomatis langsung kita klik. Kita ya misalkan jumlah barang yang keluarnya si mitra itu misalkan dia mintanya 10 barang, misalkan 10. Jadi otomatis totalnya 1.650.000. Adminnya otomatis juga gimana dia yang login, misalkan yang loginnya Peri, nanti di sini adminnya juga namanya Peri juga. Kita klik proses. Oke, data berhasil disimpan, data berhasil diupdate. Kita cek juga di stok barang. Oke, tadinya dia barangnya 50 dan sekarang 40, berkurang 10 karena sudah dilakukan transaksi barang keluar. Ini nih 10. Hapus juga, klik tombol hapus ini sama, kita misalkan ini klik ini, kita mau menghapus, otomatis hapus. Batal juga, kita batal akan mengosongkan ini. Oke, pencarian juga sama. Nah, fungsi cetak faktur ini adalah kita klik ini dulu, baru kita klik cetak faktur. Tunggu sebentar, lagi proses. Oke, ini muncul faktur barang keluar dari Siti Makmur Rezeki. Kepada yang terhormat ini mitra, nomor fakturnya, tanggal barang keluar, petugas, ini barang yang keluarnya, nanti kita tanda tangan di sini. Oke, total barang keluar ada 10, ini total pendapatan segini. Kita klik home. Oke, masuk ke transaksi penjualan barang. Jadi penjualan barang ini merupakan
Data penjualan barang merupakan inputan transaksi penjualan barang secara langsung pada customer di tanggal pembelian ini. Otomatis kode barcode-nya masuk kode barcode itu. Jadi kode barcode barangnya, misalkan saya ada yang beli, kode barcode-nya yang si USB ini tinggal di scanner aja, ntar muncul otomatis nama barangnya, USB, kabel, kategorinya, rekening lainnya, harga satuan segini 165.000, masukkan jumlah, misalkan jumlahnya 1. Si data customernya ini yang belinya itu tekan sini, tambah ke keranjang. Oke, masuk. Terus misalkan si Dendi ini customernya mau beli lagi barang, misalkan power pot ini, klik, dia mau beli 1 juga. Terus klik tambah keranjang. Oke. Di total pembayarannya 465.000. Uang bayarnya kita masukkan 500.000 misalkan. Klik bayar. Oke. Uang kembaliannya 35.000. Kita klik stop pembelian. Oke, muncul stop pembeliannya seperti ini. Tanggal, ini kode barangnya, namanya, harga, jumlah, total, ID customer, namanya, ini total harganya berapa, tunainya maksudnya uang yang dibayarnya berapa, kembaliannya berapa. Klik reset data. Terus kita masuk ke riwayat penjualan. Nah, muncul riwayat penjualan ini, jadi riwayat penjualan dari si customer ya, bukan mitra. Di total barang terjual ada 7, total pendapatannya sekitar sekian. Misalkan kita mau mencari juga, misalkan mau cari USB, nah otomatis jumlah terjual 1, klik refresh. Jika ingin menghapus semua data juga bisa, tinggal klik reset data ini, terus klik ekspor Excel juga sama, dia mengekspor juga, misalkan mau menyimpannya di mana, ntar dia jadi format Excel kayak contoh-contoh sebelumnya. Masuk ke laporan, kita mau mencetak data laporan mitra, muncul seperti ini. Nah, ini dulu klik home. Oh iya, total barang keluar ini jadi 10, total barang jadi 63, total penjualan sekian. Stok barang ya, jika ada yang beli atau ada yang barang keluar, dia otomatis ntar berkurang. Ini juga berkurang. Masuk ke laporan ini supplier, lanjutkan yang tadi. Ini data supplier, data customer, laporan petugas, data petugas, tugas admin, laporan data barang. Ini data barang, jadi ada muncul total semua barang 67 barang. Nah, ini masuk ke cetak laporan riwayat penjualan.
maksud dari cetak riwayat penjualan ini, misalkan kita mau mencetak dari tanggal awalnya, misalkan dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31, misalkan kita klik cari. Nah, yang muncul ini, kita klik cetak. Nah, otomatis dari tanggal sekian tanggal barang terjual, total barang terjual 7, total pendapatan 17.565.000. Klik refresh. Ini juga ekspor ke Excel juga sama, total barang terjual sama, masuk ke cetak laporan barang masuk sama. Di sini juga tanggal awal, misalnya tanggal awalnya dari tanggal misalnya kita mau cetak tanggal 4 sampai dengan tanggal 5, dicari, muncul, klik cetak. Nah, muncul stok masuk ini 56, total barang masuk jadi 56 barang, total pembelian barangnya jadi 42.817.500. Langsung refresh kembali, masuk ke cetak laporan barang keluar. Ini yang baru keluar baru 1, berarti tanggal awalnya misalkan dari tanggal 1 ini tanggal 5, cari yang ini nih, klik total barang keluar, jadi ini 10 bener dicetak. Di total pendapatan 1.650.000. Oke, kita klik menu home. Jika kita masuk ke menu pengaturan dan menu ubah password, ini berguna untuk mengubah password admin. Ini ada admin, jadi ini data admin. Sama, kalau mau menambahkan admin baru bisa ditambah juga, misalkan masukkan nicknya, nama adminnya misalkan Dianti, tanggal lahirnya 98, perempuan, alamatnya Bogor, nomor teleponnya 0875, status aktif, username-nya misalkan Din, passwordnya 12, klik tambah, kita berhasil disimpan. Edit juga sama, kita misalnya mau jadi edit laki-laki, klik ubah, data sudah diubah. Hapus juga sama, ini buat menghapus, misalkan kita Din hapus, juga batal sama. Ekspor ke Excel, ini buat mengekspor jadi format Excel, misalkan data admin di sini. Sukses. Cetak data juga buat mencetak data laporannya. Menu pengaturan, masuk ke tentang, jadi tentang ini seputar aplikasi, informasi seputar aplikasi. Untuk ini bisa dipencet, nanti dia masuk ke
Instagram jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang aplikasi ini. Nah, masuk nanti. Cuma ini nggak ada internetnya, kita close aja. Oke, tinggal ini klik keluar. Nah, cukup sekian demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.